warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum minimum fungsi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu untuk aspek kognitif, menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis sambung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu: yang pertama, peserta didik dapat memahami keterkaitan turunan pertama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual, nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi merupakan aplikasi dari turunan fungsi. Sebelum mempelajari nilai maksimum dan minimum, terlebih dahulu peserta didik harus menguasai tentang turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Masihkah ingat tentang turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri? Kita perhatikan persamaan berikut. Fungsi fx adalah fungsi aljabar, di mana fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min x kuadrat min 2x plus 1. Tentunya kita dapat menentukan turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 3 min 2x min 2. Masih ingat kan caranya? Selanjutnya misal ada gx adalah fungsi trigonometri, di mana gx sama dengan 2 sin 2x. Tentunya masih ingat pula bagaimana cara menentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi trigonometri tersebut. Prinsip dasar untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi adalah: jika suatu fungsi fx turunan pertama fx adalah f aksen x dan turunan kedua fx adalah f double aksen x terdefinisi pada domain fungsi tersebut, maka untuk sembarang a anggota bilangan real berlaku fa adalah nilai minimum dari fungsi fx saat f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0. Dan fa adalah nilai maksimum dari fx saat f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut. Diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara kita ketahui bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7 akan diperoleh f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12. Langkah selanjutnya kita tentukan pembuat nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. F aksen x sama dengan 0 sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Sebelum kita faktorisasi, kita sederhanakan dulu persamaan ini dengan membagi kedua ruas dibagi dengan 6. Sehingga akan diperoleh
X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Didapatkan X plus 2 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai X yang membuat f aksen X sama dengan 0 adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita lakukan uji turunan kedua. Untuk itu kita turunkan f aksen X menjadi f double aksen X, di mana f double aksen X diperoleh 12X plus 6. Kemudian kita tes turunan keduanya dengan cara memasukkan nilai X pembuat 0 di f aksen X ke dalam f double aksen X. Untuk X sama dengan min 2 diperoleh f double aksen min 2 sama dengan min 18. Karena nilai turunan keduanya kurang dari 0, maka nilai X sama dengan min 2 akan menyebabkan fungsi memiliki nilai maksimum dan diperoleh f min 2 sama dengan 27. Selanjutnya kita lakukan tes turunan kedua untuk X sama dengan 1, diperoleh f double aksen 1 sama dengan 18. Karena f double aksen X lebih dari 0, untuk X sama dengan 1, maka nilai F1 akan menunjukkan nilai minimum. Jika kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam Fx, diperoleh F1 sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi fx tersebut adalah 27 dan nilai minimum dari fungsi tersebut adalah 0. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari sebuah fungsi trigonometri. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 4 cos x plus cos 2x untuk nilai x dari 0 sampai 2pi. Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada fungsi aljabar, langkah pertama kita coba turunkan fx. Diperoleh turunan pertama dari fx adalah f aksen x dengan f aksen x sama dengan min 4 sin x min 2 sin 2x. Kita ingat bahwa sin 2x nilainya sama dengan 2 sin x cos x. Sehingga kita peroleh min 4 sin x min 2 dikalikan 2 sin x cos x akan diperoleh min 4 sin x min 4 sin x cos x. Kita lanjutkan dengan pembuat nilai maksimum dan minimum fungsi fx dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk f aksen x sama dengan min 4 sin x dikalikan 1 plus cos x sama dengan 0, diperoleh sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan min 1. Nilai x yang memenuhi yaitu 0, pi, dan 2pi. Langkah selanjutnya kita lakukan tes uji turunan keduanya. Untuk itu kita turunkan f aksen x menjadi f double aksen x. Diperoleh f double aksen x sama dengan min 4 cos x min 4 cos 2x. Kemudian kita masukkan nilai untuk x sama dengan 0, diperoleh f double aksen x untuk x sama dengan 0 adalah min 8. Karena nilai f double aksen x kurang dari 0, maka nilai f0 akan memberikan nilai maksimum untuk fungsi fx. Dan diperoleh nilai maksimum untuk fungsi fx dengan x sama dengan 0 adalah 5. Yang selanjutnya kita mau coba tes turunan kedua untuk x sama dengan pi. Diperoleh f double aksen pi
sama dengan min 4 kalikan cos pi ditambah cos 2pi diperoleh f double aksen x untuk x sama dengan pi adalah 0. Karena f double aksen pi sama dengan 0, maka tidak memenuhi kaidah uji turunan kedua, di mana nilai f double aksen untuk turunan kedua harus lebih besar atau lebih kecil 0. Selanjutnya kita coba untuk x sama dengan 2pi. Tes turunan kedua untuk x sama dengan 2pi. Diperoleh f double aksen 2pi sama dengan min 4 kali cos 2pi ditambah cos 2pi. Diperoleh nilai f double aksen 2pi sama dengan min 8. Karena f double aksen 2pi kurang dari 0, maka nilai f2pi akan memberikan nilai maksimum. Kita masukkan nilai 2pi ke fungsi fx, diperoleh nilai maksimum f2pi sama dengan 5. Sehingga kita peroleh nilai maksimum dari fungsi trigonometri tersebut adalah 5. Selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kontekstual yang terkait dengan nilai maksimum maupun minimum fungsi trigonometri. Tampak pada gambar sebuah konstruksi jembatan. Jika lengkungan pada konstruksi tersebut menyatakan persamaan y sama dengan 2 sin x per 4, maka berapakah tinggi tiang A dan B? Yang kedua, diberikan sebuah permasalahan untuk suatu gelombang bunyi mempunyai persamaan y sama dengan sin x per 2. Tentukan kekuatan tertinggi dari gelombang tersebut. Selesaikan dua soal tersebut di rumah dan kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.